teman-teman sekalian atau anak muda sekarang, ayo kita bangkitkan lagi literasi yang baru gitu. Karena dengan literasi membaca buku, kita nggak akan membuang-buang waktu. Karena saat kita baca buku, kita pasti punya ilmu yang baru lagi gitu. Mungkin harapannya, ayo kita majukan literasi di Indonesia saat ini. Buku apa yang sering dibaca biasanya? Biasanya buku novel, hiburan, atau yang self-improvement. Aku berharap OSIS 15 itu bisa lebih kompak lagi, kekeluargaannya masih terjaga erat gitu, dan bisa menjalankan program-program kerja seterusnya sampai nanti gitu. Amin. Yang Abhisena itu dari kata Abhinaya dan Awasena. Mungkin filosofinya kita ngambil, jadi siswa-siswi SMA 15 Garut itu dapat mengekspresikan diri lewat pentas seni dan karya-karya non-akademik lainnya. Buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan sendiri atau apapun itu, dan jangan terpaku sama masa lalu atau kesalahan yang kita lakukan dulu. Aku memprinsipkan hidup aku kayak gini, lupakan masa lalu dan fokus kepada masa depan. Kita generasi muda harus fokus kepada masa depan, dan yang di belakang ya udah kita tinggalkan aja. Halo teman-teman Premilis, hari ini kita senang karena kita kedatangan seorang teman dari OSIS SMAN 15 Garut, yaitu Kak Hasya ya. Ya. Oke. Kak Hasya, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Sama, terima kasih juga. Baik Kak Hasya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih mengenai kegiatan Kak Hasya, mengenai OSIS nanti sedikit ya, mungkin boleh perkenalan dulu Kak Hasya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hasya Apadiasara, biasa dipanggil Hasya. Saya dari OSIS SMAN 15 Garut. Oke. Hasya, tadi kita sempat nanya juga di belakang, tapi mungkin barangkali teman-teman ada yang mau tahu juga nih. Sekarang kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 ya. Kemudian ngambil paket apa tadi? Pakai C. Ya. Boleh dikasih penjelasan nggak sedikit? Kenapa sekarang, misalkan kan sekarang ada sebagian sekolah yang menghilangkan jurusan IPA dan IPS-nya ya? Gimana tuh Hasya? Mungkin karena lebih terarah aja mungkin ya, karena biasanya ada orang yang suka sosial tapi pengen ke geografi atau ke biologi kayak gitu. Jadi dipaketkan mungkin agar lebih tersusun juga jurusannya gitu. Kalau menurut Hasya mendingan kayak dulu, misalkan ada IPA atau IPS, atau mending kayak sekarang? Kalau dipikir-pikir sih mending kayak sekarang. Sekarang aja ya. Jadi Hasya itu tadi memilih paket C yang lebih fokus ke sosialnya ya. Kalau dari segi pelajaran, apa sih yang menjadi pembeda antara paket A, paket B, sama paket C? Mungkin paket A itu nggak ada sosiologi, bahasa Inggris tingkat lanjut juga nggak ada, paket AB. Kalau di C itu bahasa Inggrisnya 2, jadi ada tingkat lanjut sama umum. Paling itu aja sih yang membedakan. Tadi paket C juga nggak ada pelajaran kimia. Oh, jadi paket C nggak ada kimia? Iya. A dan B ada? Ada. Oke. Kalau misalkan dari pembelajaran yang samanya apa berarti mata pelajarannya? Mungkin yang umum sama semua. Berarti kayak matematika, iya. Terus? Kayak bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Biologi mungkin di itu semua ya, A, B, C ada ya? Iya. Oke. Baik, Kak Hasya, kita dengar informasi juga bahwa tahun ini di SMAN 15 ada duta literasinya ya. Saya ingin mulai dari situ dulu deh. Oke. Bagaimana cerita awalnya, bahwa ini juga kabar baik menurut saya ya. Jadi ada duta literasi dan ini merupakan pertama ya, tahun pertama. Dan kebetulan Hasya terpilih sebagai duta literasi SMAN 15. Boleh cerita gimana prosesnya? Jadi awalnya tuh kelas 10 memang aku suka perpustakaan dan suka membaca juga. Awalnya sih iseng-iseng aja, membaca buku, pinjam buku, tiap yang udah selesai pinjam lagi gitu. Nggak sangka bakal ada duta literasi gitu saat dipilih waktu 2 minggu yang kemarin. Itu aja sih paling. Ya. Buku apa yang sering dibaca biasanya? Biasanya buku novel, hiburan, atau yang self-improvement kayak gitu. Buku yang paling berkesan apa nih biasanya? Salah satu buku yang Semoga Kamu Baik-Baik Saja mungkin dari Marcella Fiona, kalau nggak salah. Ya. Marcella F. Oke. Ya. Baik.
Kita lanjut mungkin ke acara OSIS ya. Saya ingin bertanya mengenai kegiatan kemarin ya. Kemarin itu OSIS mengambil tema Abisena. Ya, boleh dijelasin ke teman-teman apa itu Abisena? Jadi Abisena itu dari kata Abinaya dan Awasena. Mungkin filosofinya kita ngambil, jadi siswa-siswi SMA 15 Garut itu dapat mengekspresikan diri lewat pentas seni dan karya-karya non-akademik lainnya, kayak gitu. Ini tuh berarti kegiatannya berlangsung pada setahun sekali. Ya, setahun sekali, dan ini dilaksanakan biasanya pas penerimaan siswa baru ya. Iya. Ada acara apa aja kemarin? Boleh direkap deh, misalkan hari pertama ngapain tuh anak-anak kelas 10 ya, kemudian ada acara apa aja dan seterusnya, silakan. Mungkin dari awal kelas 10 masuk itu MPLS seperti biasa selama 3 hari, dan itu diisi dengan materi-materi dari Kapolsek dan lain sebagainya. Lalu di hari terakhir yaitu hari Kamis, Abisena yang mencakup demo ekstrakurikuler dan art exhibition juga. Jadi ada beberapa pengenalan ekstrakurikuler SMAN 15 ya. Ada apa aja emang ekstrakurikuler di SMAN 15? Ada KBL, rumah musik. Apa tuh KBL? KBL tuh kayak yang fotografer gitu, lebih ke ya kayak podcast juga ada di sana. Terus ada rumah musik, ada Paskibra, Pramuka, Hurip Sunda, apa lagi ya? OSIS, terus Pramuka. Ya, Pramuka, terus PMR ada. Oh ya, PMR. Okay. Ada berapa ya? 13 gitu kalau nggak salah. Jadi ada 13. Iya, ada. Kalau Hasya ikutan apa ekskulnya? Selain rumah OSIS? Musik. Apa? Rumah musik. Rumah musik. Ya. Kegiatannya biasanya ngapain rumah musik? Paduan suara, ikut lomba-lomba juga, paduan suara tiap hari Senin, terus ada divisi vokal dan alat. Biasanya divisi vokal lebih ke vokal, dan alat tuh ada drum, biola, gitar, dan lain sebagainya. Kita latihan dari awal. Oke, Hasya ikutan vokal atau alat? Alat. Alat, megang apa? Biola. Biola ya? Oh, udah berapa lama belajar biola? Udah dari SMP juga. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih main biola ya? Oke. Berarti kemarin Hasya tampil dong pas ekskul atau enggak? Enggak. Oh enggak ya? Kenapa? Kan jarang sekali loh orang yang bisa main biola. Iya sih. Kenapa nggak ditampilin? Karena aku sibuk OSIS, nggak ada waktu latihan juga. Terus pernah tampil juga di sekolah waktu acara P5 di SMA 15. Pernah tampil. Kenapa memilih biola Hasya dari sekian banyak instrumen musik? Sebenarnya sih dari SD ya, dilesin. Cuma SD pernah les biola? Ya, pernah. Dilesin juga. Kayaknya memang bunda aku yang pilihin. Oke. Ya, jadi aku ngikutin alur aja dan sampai sekarang masih suka gitu sama biola. Diterusin aja gitu. Suka cover-cover juga nggak? Suka. Di sosial media kan juga? Iya, di saluran WhatsApp. Waktu itu aku pernah upload salah satu coveran. Oke, jadi ada Instagram khusus untuk tentang biola gitu, Hasya enggak? Enggak, belum ada. Oh, belum ya? Di saluran WhatsApp aja. Saluran WhatsApp maksudnya apa? Kan WhatsApp sekarang tuh udah ada saluran. Oh, channel? Iya, channel. Maksudnya channel ya? Iya. Channel WhatsApp, oke. Terus? Ya, aku isi kegiatan aku apa aja. Ada juga di situ kayak misalnya tentang psikologi dan lain-lain. Aku juga buat channel itu, dan khusus biola juga ada. Nama channelnya apa? Boleh dikasih tahu? Boleh. Bersemangat bersama Hasya gitu. Cuma bersama masih apa? Bersemangat bersama Hasya. Iya. Okay. Nah, aku suka memberi pesan positif kepada orang lain juga, motivasi. Tapi ini menarik. Kenapa via WhatsApp? Kenapa enggak pada umumnya? Orang-orang kan biasanya bikin channel seperti itu ataupun akun di Instagram, di TikTok, atau di YouTube. Kenapa di WhatsApp? Karena awalnya emang iseng juga, dan aku biasanya ngepromosinya di status WhatsApp gitu, dan aku tuh masih takut untuk keluar kayak misalnya bukan temen gitu, orang asing, masih takut untuk menyampaikan sesuatunya. Jadi aku mulai dari keluarga dulu, teman, kayak gitu dulu, Pak. Oh, oke. Berarti makanya aku milih itu. Jadi untuk saat ini mungkin masih di channel WhatsApp dulu. Iya. Nanti mungkin kalau sudah agak ini kemungkinan bisa di Instagram, YouTube dan seterusnya ya. Oke. Baik. Selanjutnya mengenai tadi kan ada beberapa kegiatan Abisena ya, itu merupakan rangkaian acara dari OSIS juga ya.
Hasya di OSIS udah berapa lama gabung dengan OSIS? Dari kelas 10, dari awal masuk sekolah itu sampai sekarang. Mungkin ya belum satu periode. Oke. Sekarang sebagai apa di OSIS-nya? Sebagai anggota Sekbid 8. Biasanya mengurusi apa tuh Sekbid 8? Mengurusi mading, kayak art exhibition juga, yang pameran seni, sama yang Abisena pentas seni, yang berbau seni kita naungi. Biasanya kan dalam sebuah organisasi itu selalu ada tantangan misalnya ya. Nah, menurut Hasya, apa sih yang menjadi tantangan selama Hasya ikut OSIS? Mungkin dalam menjaga kesehatan, karena pulang pasti malam, kalau memang ada acara, pulang sore terus, mungkin itu tantangan buat aku. Kalau buat orang lain ya, palingan mengatur waktunya, misalnya kan buat belajar juga masih susah, dan itulah tantangan yang menurut aku lumayan susah lah, masih belum bisa belum bisa disusun gitu buat Kalau dari sekian banyak program yang sudah dilaksanakan oleh OSIS ya bersama Hasya, ada program yang paling berkesan nggak? Bagian mana? Abisena kemarin. Oh, yang kemarin ya. Kenapa? Karena kan aku dipercaya sebagai ketua pelaksananya, dan dari awal juga menjadi berkesan saat opening, sangat meriah, nggak berekspektasi akan semeriah ini gitu, dan sangat berkesan menurut aku. Kalau dari kegiatan kemarin Abisena ya, ada hikmah ataupun pelajaran yang bisa diambil nggak menurut Hasya? Itu kan pasti hektik banget kan ya, dengan persiapan panitia, mungkin ada yang istilahnya dekor sana, ada promosi ke sana, dan setelah kerjasama gitu. Apa sih yang bisa diambil dari beberapa kegiatan itu? Mungkin kita jadi lebih mendekatkan diri gitu, jadi lebih dekat, karena kita juga ada beberapa nginep yang di sekolah untuk persiapan Abisena itu, dan lebih kompak pastinya gitu sih kalau menurut aku. Seru banget gitu, walaupun capek tapi seru. Seru ya. Kalau selama ini bagaimana cara Hasya mengatur waktu antara kegiatan OSIS dengan belajar? Paling aku bikin to-do list gitu. Mungkin lebih diutamakan belajar dulu. Kalau OSIS misalnya kalau ada kumpulan hari ini, berarti aku harus belajarnya malam gitu. Kalau misalnya memang pulangnya nggak kesorean. Kalau pelajaran yang paling disukai apa, Hasya? Aku suka bahasa Inggris sama sosiologi. Oke, kenapa? Karena sosiologi kan memang tujuan awal, sosial juga. Dan aku suka kalau bahasa Inggris, mungkin mulai suka dari kelas 10. Karena ya bahasa Inggris itu kan penting ya, jadi aku mencoba untuk suka hal itu. Selanjutnya mungkin barangkali apa yang menjadi harapan Hasya untuk OSIS nih ke depannya? Kedepannya aku berharap OSIS 15 itu bisa lebih kompak lagi, kekeluargaannya masih terjaga erat gitu, dan bisa menjalankan program-program kerja seterusnya sampai nanti gitu. Amin. Apa nextnya berarti sekarang programnya? Semi. Jadi nanti kegiatan semi itu akan seperti apa kegiatannya? Kegiatannya seperti lomba-lomba, ada lomba guru, murid juga, ada kayak gitu. Itu berarti biasanya berapa hari? Dua hari ya. Berarti menyambut kemerdekaannya ya, kayak Agustusan gitu ya. Oke. Berarti ya mudah-mudahan acaranya itu yang akan program selanjutnya lancar ya. Baik Hasya, saya ingin lanjut ke obrolan mengenai pendidikan nih, karena ini adalah duta literasi nih. Hasya melihat, ini opini aja ya istilahnya, tidak benar ataupun tidak salah. Tapi saya ingin sekali mendengar pendapat Hasya mengenai pendidikan nih. Bagaimana menurut Hasya? Apakah ada kekurangannya, ada kelebihannya, dan apa yang ingin mungkin harapan Hasya supaya pendidikan lebih baik lagi? Di Indonesia? Iya. Jadi pendidikan sekarang cukup baik menurut aku di Indonesia, cuma mungkin kurangnya kita kan semua warga Indonesia itu tidak memiliki ekonomi yang sama rata gitu. Jadi mungkin harapan saya untuk pendidikan Indonesia itu bisa, mungkin ada program gratis, sekolah gratis gitu kan, ke pelosok-pelosok juga masih kurang di Indonesia. Harapan aku itu sih untuk orang-orang yang belum bisa bersekolah, mungkin bisa kita dorong untuk sekolah gitu. Mungkin amin aku. Tuh, jadi mungkin maksud Hasya itu adalah
supaya semua anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Iya. Jadi tidak ada lagi istilah mungkin ketimpangannya ya. Jadi semua fasilitasnya antara di daerah dengan yang di kota mungkin sama. Iya. Kemudian gratis juga. Iya. Itu harapan. Iya, menarik. Kalau Hasya SMP-nya di mana kemarin? SMP 1 Garut. Oh, SMP 1 ya. Oke. Selanjutnya mungkin Hasya, tadi Hasya juga di-mention bahwa sebagai duta literasi di SMAN 15 ya. Apa sih yang menjadi harapan Hasya mengenai literasi ini? Harapan aku mungkin teman-teman sekalian atau anak muda sekarang, ayo kita bangkitkan lagi literasi yang baru gitu. Karena dengan literasi membaca buku, kita nggak akan membuang-buang waktu. Karena saat kita baca buku, kita pasti punya ilmu yang baru lagi gitu. Mungkin harapannya, ayo kita majukan literasi di Indonesia saat ini. Kalau di SMAN 15, apa program duta literasi yang akan datang? Belum ada sih. Belum ada. Karena ini masih baru ya? Iya, masih baru. Mungkin jadi motivasi untuk teman-teman kelas, teman-teman lainnya gitu. Oh, ada duta literasi nih. Oh, ya udah nanti aku mau mencoba ke perpus agar bisa menjadi duta literasi. Mungkin itu salah satu motivasi. Iya, saya rasa dengan adanya duta literasi nanti bisa dibikin nih beberapa program ya. Apakah nanti ada istilahnya baca bareng atau misalkan bedah buku bareng, review buku bareng, itu tidak menutup kemungkinan ya. Dan saya rasa saat ini perpustakaan di sekolah udah, ya bukan saat ini aja sih, udah banyak perpustakaan-perpustakaan yang melengkapi koleksi bacaannya. Sehingga mungkin anak-anak itu betah di perpus tuh gitu ya. Karena itu adalah salah satu hiburan yang gratis saya rasa gitu ya. Gratis dan juga banyak kan di sana ya, tidak hanya novel melulu, mungkin ada yang ingin mempelajari ilmu teknologi, itu ada buku-bukunya. Ada yang mau mencoba bertani barangkali misalkan ya, ada juga kan buku-buku tentang pertanian dan seterusnya ya. Tadi mengenai buku udah di mention di awal ya, bahwa yang berkesan itu aku tidak baik-baik saja. Semoga aku baik-baik saja. Boleh dielaborasi sedikit deh, itu tentang apa sih? Itu tentang bagaimana kita menghargai setiap momen yang sedang kita lakukan detik ini gitu. Lebih menghargai diri sendiri, lebih menghargai orang lain, dan bisa melihat bahwa orang itu nggak selamanya akan ada di kehidupan gitu. Ya pasti people come and go gitu kan. Ya saat membaca buku itu jadi lebih, oh ya, kita harus sadar bahwa kita harus lebih menghargai detik ini yang sedang terjadi gitu. Ada quote yang paling menarik nggak di buku itu? Ada. Apa? Kayak orang yang datang kita sambut, orang yang pergi kita relakan, dan orang yang menghilang kita ikhlaskan. Ya kalau nggak salah kayak gitu, kurang lebih. Jadi ini, ya Bu, saya rasa akan salah satu buku yang menarik juga ya yang menarik untuk dibaca. Baik, masuk ke self improvement berarti atau bukan? Masuk. Masuk itu ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak yang berkesan? Tadi kan self improvement. Kalau dari novel ada nggak yang berkesan? Aku suka novel Risa Saraswati yang horor-horor itu. Ya mungkin banyak pelajaran, dan kita lebih menghargai bahwa kita hidup di sini tuh nggak cuma kita doang gitu, ada yang lainnya. Itu mungkin sama kemarin habis baca buku Terelie yang Selamat Tinggal. Aku suka itu. Tentang apa nih Selamat Tinggal? Selamat Tinggal itu tentang orang yang penulis yang hebat, dapat di universitas bagus, tapi dia ngejaga toko buku bajakan gitu. Okay. Ya cuma pada akhirnya dia sadar dan melanjutkan kuliahnya di luar negeri kalau nggak salah. Selamat tinggal. Iya, selamat tinggal untuk masa lalu. Kalau nggak salah kayak gitu sih. Mungkin pesannya itu. Itu ya satir ya, menyindir juga kepada yang. Menyindir juga. Itu buku tahun berapa kalau boleh tahu yang Selamat Tinggal? Berapa ya? Aku nggak tahu. Ya, baca di perpustakaan juga. Ya, karena kan Terelia itu bukunya banyak banget ya. Banyak banget. Bahkan dia menyasar segmen cerita dongeng juga ada gitu. Saya pernah lihat buku Terelia juga ya. Selanjutnya apa sih yang menjadi cita-cita Hasya nanti ke depannya?
Pengen jadi psikolog. Oh, oke. Ya, Kenapa tertarik ke jurusan ini? karena mungkin di orang-orang sekarang masih kurang menjaga kesehatan mentalnya, masih kurang percaya diri atau mencintai diri sendiri. Jadi aku pengen menjadi seorang psikolog untuk memajukan bahwa kita tuh harus cinta diri sendiri juga dan aware gitu kepada mental health kita gitu. Yang menjadi target kampus mana nih nanti Hasya? Ini kan masih ada waktu ya, sekarang kelas 11, tapi dipersiapkan dari sekarang ya bagus lah Hasya udah ada targetnya. Kan ke UPI. UPI, jadi pengen di UPI ya, oke baik. Ya mudah-mudahan bisa sampai sana ya, oke. Oke, Hasya, ada beberapa wacana nih yang sering kita dengar saat ini yaitu mengenai generasi emas. Ini nanti generasi Hasya mungkin ya di tahun 2045 nih ya. Pernah dengar kan ya? Generasi emas 2045. Kita song-song dan seterusnya. So optimis apa nih Hasya melihat Indonesia nanti di tahun 2045? Lumayan optimis karena sekarang juga banyak anak-anak muda yang sudah pintar komputer, informatikanya pintar, mengikuti era zaman sekarang gitu. Ya mungkin Indonesia emas bisa jadi salah satu tujuan para generasi muda lah untuk kebaikan Indonesia ke depannya kayak gimana. Berarti nanti kita kan wacananya itu nanti ya Indonesia ini akan menjadi ekonomi keempat terbesar dunia gitu ya. Istilahnya dengan bonus demografi ini kita menjadi istilahnya banyak ya, mudah-mudahan ya kita bisa dapat Nobel mungkin ya, dapat Nobel ataupun apapun itulah ya yang istilahnya bisa membanggakan bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan mungkin beberapa problem yang sering kita dengar misalkan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendidikan dan seterusnya itu istilahnya bisa lebih berkurang lah ya, berkurang gitu ya. Juga. Yang tadi sampaikan Hasya bahwa saya ingin pendidikan itu semua dapat akses gitu ya, gratis. Iya betul. Jadi ya mudah-mudahan ya, karena yang seperti yang kita lihat kan ya, mungkin Hasya merasakan dari SD, SMP itu ada perbaikan sedikit demi sedikit kayak misalkan gratis gitu ya, tidak boleh lagi ada iuran di sekolah, laporkan jika ada, itu kan. Alhamdulillah saya rasa menuju ke hal-hal yang positif. Baik, Hasya, ini ada sangkut pautnya nih pertanyaan selanjutnya itu adalah mengenai persiapan kita nih ya. Bahwa nanti di 2045 itu ada salah satu skill yang perlu kita persiapkan, yaitu bahasa Inggris. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan kancah internasional. Menurut Hasya, seberapa penting sih bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu penting banget karena ya kita belajar bahasa internasional dan bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke yang lain juga. Ya sangat penting menurut aku. Ya. Kalau Hasya belajar bahasa Inggris dari kelas berapa? Dari SD juga kan ada ya umum. Ya udah ya. Dari udah. Kelas 1 atau dari kelas berapa? Dari kelas 1. 1 ya. Oke. Menurut Hasya yang paling sulit di bahasa Inggris tuh bagian apa tuh? Bagian membacakan, grammar. Grammarnya ya? Ya, grammarnya. Oke. Kenapa? Kadang masih sulit lah mencocokkannya gitu. Jadi ya itu paling sulit. Sering ketuker ya? Iya. Kenapa ini pakai verb 2 gitu ya? Kenapa ini to be-nya are dan seterusnya? Oke. Jadi salah satu tipsnya itu harus banyak latihan kalau hal yang kayak gitu. Ya sama lah kayak pelajaran lain ya. Kita misalkan ada yang suka sosiologi, berarti harus banyak latihan mungkin mengenai beberapa bacaan sosiologi. Ada yang suka matematika, nggak mungkin dia bisa langsung pintar matematika tanpa banyak latihan. Ya, betul. Ya, ataupun Hasya tadi biola nih, misalkan ada yang mau belajar biola gara-gara ngelihat Hasya lewat saluran ataupun channel WhatsApp-nya. Nggak mungkin dia bisa jadi biola kalau nggak latihan. Kayak saya lah, saya belum megang pernah biola ya. Tapi kalau main itu nggak bisa karena belum pernah latihan sama sekali. Gitu ya. Jadi ya sama, bahasa Inggris pun seperti itu. Kalau mau ada kendala di grammarnya berarti kita harus banyak latihan di situnya, latihan soalnya. Ya. Karena di era sekarang itu sudah banyak yang memfasilitasi secara gratis ya. Di HP banyak kan latihannya. Atau mungkin di sosial media Hasya. Sekarang
banyak sekali konten kreator yang ngebahas tentang misalkan 1 menit belajar grammar. Iya. Salah satunya Primelis juga ada konten yang ngebahas itu 1 menit. Misalkan kayak mau apa sih yang menjadi perbedaan antara Sam dengan Any, itu ada video-video hanya durasi 1 menit. Gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Kita pun sama kan, sekarang itu udah era sosial media, banyak sekali kita scrolling ya. Makanya follow lah akun-akun yang bermanfaat gitu. Supaya pas kelihatan itu, oh ini lagi ngebahas grammar nih, ya kita tonton dulu. Oh, jadi maksudnya ke sana. Scroll lagi, mungkin ada ngebahas tentang science misalnya ya. Lihat dulu gitu dan seterusnya. Baik Hasya, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari kami. Boleh kasih tahu nggak teman-teman apa yang akan menjadi next bagi Hasya, atau mungkin pesan dan kesan bagi teman-teman yang sedang menonton sekarang, sekaligus closing statement dari Hasya, silakan. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan sendiri atau apapun itu, dan jangan terpaku sama masa lalu atau kesalahan yang kita lakukan dulu. Aku memprinsipkan hidup aku kayak gini, lupakan masa lalu dan fokus kepada masa depan. Gitu. Ya, kita generasi muda harus fokus kepada masa depan, dan yang di belakang ya udah kita tinggalkan aja. Gitu aja pesan dari aku. Baik Hasya, terima kasih ya. Mudah-mudahan tadi pingin kuliah di psikolog tercapai ya. Amin. Kemudian harapan-harapan yang lainnya juga untuk OSIS-nya semakin lancar. Hasya juga di sekolah nih, pasti di depan itu banyak tantangan, yakin pasti. Cuman ya mudah-mudahan bisa melewati itu ya, menikmati segala lelahnya. Ya, semangat terus Hasya ya. Makasih ya. Terima kasih. Salam buat teman-teman OSIS yang lainnya ya, sama Bapak Ibu guru juga ya. Nuhun ya. Oke. Baik, teman-teman, itulah Hasya dari OSIS SMAN 15 Garut. Terima kasih.